Wah. Aduh, udah jam segini makanan belum ada yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnalis Sahur. Akhirnya berjumpa lagi dalam bulan Ramadan. Kita bertemu lagi, berkumpul lagi. Dan kali ini kita tidak tayang di member ya guys. Kita tayang di reguler biar semua orang bisa menonton apa yang kita lakukan selama sahur. Anak-anak mana ya? Faruh! Bener-bener tunduk. Penuh kepalsuan deh. Kela, ini ada air nggak sih? Bawain dong, ada air nggak? Kita belum minum. Di. Ya. Wah. Kita tadinya mau bawa air dulu. Lihat dulu. Air di mananya? Nggak kerasa loh, udah hampir 1 tahun ya. Kurang sih. Ya. Iya, kita akhirnya bertemu lagi dengan bulan Ramadan dan kali ini spesial karena kami akan hadir seminggu 3 kali di sahur untuk kalian. Sahur! Ini cuma seginian gitu yang... Enggak lah. Si Angga mana Angga? Wow. Gusti. Emang baju. Udah dipaksakeun wayah kieu. Aduh. Baju tidurnya sangat-sangat metal ya. Metal. Iya. Nak band banget. Gimana Tapi kita tetap loh, kita akan melakukan penelusuran ya di bulan Ramadan ini. Tetap adalah penelusuran Tetap ada mah. penelusuran. Jadi kita akan mati-matian menghibur kalian semua di rumah. Dan hari ini kita masih kedatangan satu lagi orang, mana ya? Siapa lagi teh? No wonder. Naon? Assalamualaikum. Nah, iya. Ngado Balik. wae. Wayah kieu kieu karek ngurumpul. balik. Nyawa taur. No wonder. Puasa No besok wonder. Puasa isukan itu. Kudu diceramahan ya budak teh. Emang no wonder. Naon wonder. Gak heran. Sarundungan. Jadi dia orang ngobrol sambil nungguin nasi tuh, mau datang nasi. Mending Ini gak nggak ada kerasa makanan. udah mau puasa lagi ini teh kita teh. Iya, bener. Ini hari puasa pertama ya. Iya. Kok kudu rajin ya nama kok. Tunduk Harus rajin. biasana wayah kieu karek tidur kudu Alas ya, makan. Bang. Wayah gini. Wayah gini ay kamu. Wayah gini baru tidur. Kenapa? Abis ini menyusui tengah malam gitu. Bagus itu sebuah trik sebenarnya. Kenapa Apa? tuh? Jadi wayah kieu karek tidur makan wareg. Wareg. Bangun maghrib Bangun dia jadi maghrib. Ay aman. banget sih. Can biasa puasa lah. Tapi apa aja sih yang kita kangenin dari bulan Ramadan gitu, dari tahun ke tahun kan kita Ramadannya kayaknya beda-beda vibes-nya ya. Betul. Untuk tahun ini apa aja sih yang kira-kira membuat kalian excited buat menunggu puasa bulan Ramadan gitu? Kalau aku pribadi selalu suka menunggu untuk ada acara-acara bukber. Oh, bersama pacar baru ya? Oh, udah punya Pacar pacar baru langsung. Kok enggak tahu Dedek punya Nah, pacar baru? Naon sih? Kalau Jadi kenalkeun ka Belum kenal. Jadi kenalkeun ka bau. Gak boleh emosi bulan puasa. Puasa ya teh astagfirullah. Jadi apa aja yang kamu nanti di bulan puasa ini? Kalau aku sih selalu menunggu momen bukber karena jadi bertemu teman-teman yang memang ketemunya teh pas bukber aja teh, teman-teman lama gitu. Oh, reunian. Reuni kecil gitu. Aku Reuni suka tipis. ngobrol nongkrong. Ada tip-tip. gitu. Kalau Faru apa nih kalau boleh Kalau tahu? misalnya aku penasaran banget teh kan sekarang aku tinggalnya di Jaksel. Woi, Oh, mention terus ya. lu Jangan- gaul. Hey, Pikir. bukan gitu. Jadi pengen nyoba nih takjil Jaksel tuh kayak gimana? Oh, jadi excited karena ini Ramadan pertama kamu di luar Bandung. Angga nih, Angga. Yang Insya paling Allah. bersemangat ini. Aduh. Ini fun fact, Angga paling rajin puasa di keluarga. Insya Allah. Kenapa semua orang ketawa ya? Kumaha. Insya Allah kami buka tetapi belum. Hey. Coba pelayan. Ada yang minum. Bimina. Apa yang ditunggu? Ya bulan puasa teh yang ditunggu di bulan puasa entahlah ya.
vibes-nya bulan puasa teh pasti berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Orang yang malas-malasan ibadah teh di bulan puasa teh jadi semangat, bener Iya, nggak sih? Bener. Jadi maksakeun ke masjid, jadi maksakeun mulai sholat gitu. Biasanya ya itu jadi basic yang bagus buat saya. Oke, itu juga diterapkan. Mangga. Ya, nuhun. Makasih. Mau dong, tuangin dong. Tah, kalau Iko, oh iya udah. Terus? Makasih ya Pada. Aku belum connect. Tunduk. Apaan sih dia mah? Naon kok nu bikin kamu Apa ya, semangat tiga- puasa Ramadan Tiga tahun? semangat mah selalu semangat ya. Waduh. Insyaallah. Ya. Ya, sok. Didukung. Cuman 3 tahun terakhir fasenya selalu berbeda dari 3 tahun terakhir teh mau puasa, punya anak, sekarang anaknya udah toddler teh. Jadi Oh, mungkin fasenya beda-beda itu ya. berbeda ya. Mulai belajar puasa anaknya ya. Ya. Nyampe atuh. Ente, bapakna. Bapaknya diajar puasa. ya. Itu sih. Kalau Ibu Risa Ibu gimana, Risa gimana, puasa Ibu Risa? sekarang? Puasa Cing, cing, sekarang. Ibu Risa. Puasa sekarang apa ya? Kumaha Bu Risa. Sebenarnya ada perasaan berat juga sih menghadapi bulan puasa. Kalau ibadahnya mah seneng ya, karena maksudnya vibes bulan Ramadan teh di mall juga lagunya teh Bimbo, geninya lagu-lagu Opik gitu. Itu teh kangen banget. Tapi ada beratnya juga, beban kita bertambah ketika harus ngasih THR. Ya gak sih? Kalau dulu Jangan diludingin lah. Dah ini mah baru pertama puasanya. Masih ada 30 hari. baru hari pertama. Pikiran THR. Bener. Abi mati 2 bulan seacan aja udah kepikiran. Coba pisan kita teh dulur-dulurna barayana. Jadi Berayam, anak-anak berayam. harus dipikirin. Sekarang udah ada 2 anak, 2 baju lebaran gitu ya. Iya benar. Terus ada ART di rumah gitu kan, mantap. Adik-adik, betul, ya. adik-adik. Enggak adik-adik mah justru kudu Teman-teman. kalancuk gitu teh. Nggak lanjut. Di belakang aja kok. Terus ini teman-teman di sini sih kasih THR baru teh. Hah? Jurnal Risa. Naon? THR. Iya bener. Ini tuh baru hari pertama puasa ya, tapi orang tuh udah ngomongin soal THR. Iya. Bener lihat. Cuman ini nih, nggak tahu ya, beda banyak hal-hal yang ketika kita dewasa sekarang yang kita hadapi teh dulu kan yang kita pikirin ketika Ramadan tuh seneng-seneng aja gitu ya. Kalau misalkan puasa dikasih reward sama orang tua gitu. Tapi kalau sekarang kayak punya tanggung jawab berbeda gitu. Gaji harus lebih gede mungkin ya, Amin harus ya Allah. mencari uang lebih banyak gitu. Itu di kita berdua sih sebenarnya, Neng. Oh, kenapa ya? Iya, karena mereka mah belum anakan. Si Iko anaknya baru hiji dan leutik kene. Pamintanya belum banyak. Kalau kita mah anaknya sudah mulai banyak permintaan. Bener. Ini kalau kalian yang di rumah, kalian apa sih yang kalian kangenin di masa-masa Ramadan, bulan puasa, tapi kayaknya susah untuk mendapatkan itu kembali di Ramadan kali ini. Kalian bisa tulis di komen, karena orang yang beruntung kita akan kasih hadiah. Tiap episode di Jurnal Sahur kita akan pilih 1 orang untuk kita kasih giveaway. Saya masih mikir soal THR mereka sudah langsung dapat. Apa ya? Langsung, pokoknya kalian nonton, kalian komen, kita bakal kasih THR. Lumayan tiap episode Bener. menang THR. Bes. Karena episodenya opatnya atunya. Mata loba-loba ting keluar duit. Obah ruginya. Aduh, terus gimana sok cerita-cerita makanan gitu kalau misalkan di bulan Ramadan teh apa yang khas gitu? Kalau kita mah hampir semua sama ya. Bala-bala. Pak Harul deh orang lain. Iya. Iya dong. Kan nggak serumah. Oh iya benar ya, nggak serumah. Oh iya. Nggak saudara. Ini terus tadi perjelas. Bala-bala teh. Oh, Pakai leupet. pakai bumbu cabai nggak? Nah, Apa kacang? Ya itu mah kalau sama kerupuk kuning yang di Banjur, jangan tahu gak enak. Kerupuk Banjur. Itu nanti kalau di Jakarta nggak dapat, kamu gimana mau bikin? Itu bisa bikin, tapi belajar dulu sama Indi karena si Indi jago banget bikin kerupuk Banjur teh. Lagi gitu? Si mana? Bisa lempar-lemparannya. Kiraha. Eta ya carian. Tek di Banjur. Bukan aku, tapi Bapak selalu bikin kalau bulan puasa tuh kerupuk Kakek Banjur di kita. rumah. Iya, kakek kita. Ya kalau cara masak sih saya nggak tahu jujur ya. Cuman ya menikmatinya aja. Menikmatinya. Bumbu oncom. Sama ini apa? Kalau dulu tuh zaman kecil kan kita ada pesantren kilat. Iya. Iya. Tiap taraweh tuh kayak wajib buat nyatet
ceramah. ceramah, wajib. terus ditandatangan di paraf. Jadi Iya. kadang parafnya paraf sendiri ya. Iya. Cap bikin sendiri kalau saya. Dan nu ceramah Aki nyalira. Kalau aku pernah nyari uang di situ teh. Ah, kumahnya di Dulu kan bapak sempat ceramah kan? Iya. Jadi teman-teman yang nggak ikut taraweh minta tanda tangannya lewat aku. Lumayan. 2.000 sah. Ngomong gitu kareknya orang kareknya Baru-baru ngomong. tahu ya. Soalnya Lumayan kan, buat kan jajan. Bapak suka SD ceramah, sih. Terus pernah Bener-bener jadi licik otak ngentengnya ketua sih, Ko. organisasi di 5.000, situ. Jadi 2.000. kan harus minta tanda tangan bapak kan. Oh bener capna oge ada di bapak bapak. Karena bapak ketuana. Tapi ada yang spesial loh di Jurnari Sahur kali ini. Kenapa tuh? Karena kita itu bakal makan makanan yang spesial dari Simpang Raya. Sajian khas Minang yang enak banget, porsi lengkap, rasa mantap, terus Rasa mantap dan juga tabaco. Rasa mantap terus naon. rendang berbumbu pekat cocok banget buat pengganjal lapar pas sahur ataupun pas berbuka nanti. Yes. Jadi kita sahur makan itu. Tiap sahur sekarang. Nah, Sok pelayan. Udah ini. Aduh, terima kasih udah ya. Mangga ini ya. Makasih ya. Nasi menunggu ya, bentar lagi nasi matang ya. Iya. Ya, tembuace udah. Bentar ya. Ari. Hei Mas, ada otak nggak? Kayak makan nih lapar sih ya. Iya. Sanguna Iya man tadi sanguan juga nah. Tuh, iya. emang Lihat karbo. ditambah. Nah, ini jual beberes ya rek mah. Space di piring ini. Jadi kalian kalau misalkan, aduh sahurnya apa ya? Tenang aja karena udah bisa dipesan online. Online Iya. bisa ya. Simpang Raya itu udah terjamin kelezatannya sejak dahulu kala. Mau pagi, mau siang, mau malam, tapi bulan puasa mah maghrib aja atau sahur aja ya Iya. makannya. Jangan Jadi- siang bolong ya. Siang nggak apa-apa. Jadi Biasa makanan yang ditanggung Satu sendiri. kali. gampang dimakan kapan saja. Gak apa-apa ya, kita ngobrol sambil makan Sambil ya. makan ya. Dan kalian Semuanya tuh aja. nonton terus karena banyak. beneran kita bakal kasih giveaway-nya dari mulai uang, sepatu, wow, sepatu teh. Sepatu lebaran dong. sepatu lebaran, terus baju juga ya, Angga ya. Baju aman, baju aman. Harus kirim baju lah. Nanti aja aku mah. Sok resep nyalikan adik-adik makan teh. Tapi tentang ninggalikeun Iko makan. Karunya. Dan baik pahala kayu. Sok ngarale nih kok Ini setengah-setengahan. Main kuat nih bikin ke maghrib. Nggak ada diet-diet ya bulan puasa. Iya. Tuh. Ini nggak ada sendok ya, pelayan? Aku ayamnya mau dada ya. Udah kalah kasar ibu dahari malah ngobrol. Mau nangis ayam mama tuh teh da ngambil sedikit nage Jempe bener-bener. langsung jempe. Jadi kemarin-kemarin ya sebelum kita Iko meni teu alus teh penyajian teh sini koma. Tunggu estetik ini kok. Oke, Sok menu ditarampi, Iko. sahur pertama kita mewah sekali dari Simpang Raya. Sok kau mangga. tuh, bismillah. Jadi kemarin-kemarin tuh aku sempet nanya sama teman-teman di DM Instagram tentang Ramadan yang berbeda gitu. Ya. Jadi saya bertanya, kira-kira kalian apa sih yang kalian nggak akan sama gitu Ramadannya tahun ini dengan Ramadan sebelumnya? Banyak banget yang respon sampai ratusan. Oke. Dan mereka bilang kebanyakan sih rata-rata orang-orang yang kehilangan anggota keluarga. Iya. Kita juga kan maksudnya di tahun kemarin kan kehilangan anggota keluarga, om kita tersayang. Pasti Lebaran dan Ramadan tahun ini akan berbeda. Pasti beda. Dan kita juga merasakan beberapa tahun juga ya kita kehilangan orang tua gitu dan lain-lain. Tapi saya bakal bacain buat kalian semua yang makanya kalau misalkan kita nanya atau apa, please kalian bisa DM langsung atau apa dan kita akan bacain di Jurnari Sahur. Dan siapa tahu you. yang dibacain yang dapat hadiah. Benar. You never know. Oke. Sambil makan ya guys Sambil ya. makan saya bacain ya. Ini yang pertama ada Rima katanya gini. Boleh sambil makan aja? Gak usah ngeliatin muka saya. Dulu tiap menuju Ramadan, mama yang selalu hektik bebersih seisi rumah. Ramadan diisi dengan kehangatan di dalamnya. Menu sahur, buka puasa selalu bervariasi. Ngebangunin pelan-pelan dan selalu dipandu doa sahur sama mama
Soalnya suka malas doa karena masih ngantuk. Excited menuju lebaran nyari baju sama mama di pasar baru, berujung godin cenah makan mie kocok sama es jeruk. Itu terjadi juga sama saya ya. Karena nggak kuat kehausan. Dan semua itu nggak akan pernah terulang lagi semenjak 2019 karena 2018 puasa terakhir bareng mama katanya gitu kan. Ya pasti ada ya setiap pernah. Iyalah, tahun pertama ketika kita ditinggal sama orang terdekat kita, terus masuk momen spesial kayak puasa, lebaran mah udah pasti sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya tuh pasti. Apalagi orang yang biasanya kayak gitu, yang nyiapin bukanya, Makannya. sahurnya, yang ngebanguninnya pasti wah kehilangan bisa nanti sih. Benar. Semoga diberi ketabahan dan hidup harus terus berjalan ya Berjalan, guys ya. ya. Amin. Ini juga nih teh. Ini dari tas Tias Kinasih. Teh yang paling dirindukan di bulan Ramadan dan Lebaran adalah kehadiran ibu. Ibu berpulang awal tahun 2025 ini. Tepat seminggu aku melahirkan. Sedih sekali rasanya teh tiap pulang ke rumah tapi nggak ada ibu. Nggak ada masakan opornya yang selalu ibu buat. Beberapa hari sebelum ibu pergi, beliau sempat bilang, tahun ini ibu gak masak opor ya. Dan bener, beliau gak masakin kita opor lagi tiap lebaran. Apalagi momen Ramadan banyak sekali kenangan bersama ibu dan bapak. Bahkan sampai sekarang selalu terbayang terngiang suara ibu di telingaku. Kaget kangen banget dicerewetin, dicariin, diteleponin. Ya Allah, semoga jannah untuk ibu dan bapakku. Amin, amin, amin. Dan doain semoga anakku sehat panjang umur ya teh. Amin, 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 amin. Amin. Iya, itu terjadi pada setiap orang karena pada dasarnya setiap orang kan berpulang ya ayah. Dan dia dapat ada yang pergi, tapi ada yang datang. Ada anak, iya. Masih ini karena banyak banget nih yang ini. Ini dari Medicine and Herself katanya. Wow, nama IG-nya. Bukber sama sahabat SMP. Oke. Cewek 2 termasuk aku dan 3 cowok. Kita berantem 2024 lalu karena aku punya pacar. Kangen banget sama mereka. Semua di bagian terkecil hati mereka masih ada aku. Teman-teman yang jadi para Teman-teman yang sehat, musuhan Jangan ya. berantem kali. ya. Coba baikan. Coba baikan di bulan puasa yang berkah ini. Bener. Ambil bukber. Tapi emang bener ya, biasanya kalau misalnya ada teman pertemanan yang kayaknya udah terlalu posesif, Ya. ketika ada salah satu di antaranya punya pasangan, suka mempengaruhi hubungan nggak sih? Ya. Ya, Iya betul. kan? Oh terjadi sama kamu? Gimana emang Ceritain ceritanya gimana dulu? Boleh Kasih ceritain satu sambil contoh. makan? Kasih contoh ya. Jadi kalau misalnya kita lagi bucin banget, mungkin temen tuh cemburu sosial gitu. Karena kan kebiasaannya bareng-bareng, terus sekarang jadi sama pacar terus, terus kadang punya pacar kamu? belum. Oh, oke. Udah. Pak Ustadz! Tete ya tuh. Terus? Udah. Jadi poho. Jadi kalau misalnya Bucin. bucin, terus kan si temennya tuh pasti gak suka, jadi ngomong kayaknya dia nggak bener deh. Tuh masa dia nge-like ini, terus jadi ngasih vibes yang toxic ke kitanya gitu. Biar ribut sama pacarnya. Oh iya benernya, pantesan kata aku juga berantem. Oh. Kadang itu teh sering banyak yang kayak gitu mah teh. Nah, itu ada baiknya di bulan Ramadan mah ya. Coba dileburkan perasaan seperti itu, marah, kesel gitu karena ini kan bulan yang bagus untuk saling memaafkan, betul Pak? Betul. Setuju. Betul. Udah maafin kamu kok. Aku masalah. Oke, kita baca lagi. Sahur dan buka ini dari Nur Seli Trilanovi atau Celi katanya. Katanya gini, sahur dan buka di rumah bareng keluarga. Karena tahun kemarin dan tahun depan sepertinya tidak bisa berkumpul karena aku lagi ngerantau. Kamu juga bakal merantau tapi lebaran pulang kan? Pulang tuh teh. Tapi kan vibes Ramadannya sambil rantau. Ya, ada perbedaan dari Ada biasanya. perbedaan. Bener. Itu Biasanya yang sahur terjadi sama sendiri, biasanya sahur barengan, sendiri harus masak Ya, gitu. itu menghadirkan kenangan baru lagi Iya. yang tuh suatu saat nanti bakal kamu ingat, kamu ceritain sama anak cucu gitu kan. Dulu mama waktu Ramadan dulu tuh pernah di mana gitu ya, suasananya gini, makanan khasnya akan berbeda. Akan jadi cerita. Betul. Waktu aku kuliah di Jerman juga ngerasa beda. Iya Itu kan? Berapa apa? lama sih ya waktu itu? Puasanya itu beda di sana. 3 hari. 3 hari ya? Itu power. Iya sih banyak rata-rata tuh tentang orang-orang yang kehilangan. Ada yang kehilangan neneknya, kakeknya, ayah, mamahnya, terus
bahkan ada saudaranya gitu. Jadi yang beda gitu. Beda, cuman saya selalu percaya gini Neng, di momen-momen spesial teh kayak bulan puasa atau lebaran lah, orang-orang yang sudah meninggalkan kita itu akan ada waktunya bisa berkunjung ke kita. Saya selalu percaya itu gitu, karena secara tidak langsung kita sering merasa lagi ngumpul keluarga padahal tak bisa ningali misalnya ya, kok berasa ada mama ya. Ya menurutku mah itu mah Allah sudah kasih jalan untuk leluhur kita, orang tua kita yang sudah nggak ada untuk tiba-tiba visit dan datang di antara kita. Oh, Di hari spesial. iya, dan kadang-kadang juga suka ini kayak keceplosan, padahal kan nenek kita atau kita biasa panggilnya ibu udah berpulang bertahun-tahun Lama, gitu ya. Bu. Nah, sering kali ketika saya ke rumah bapak terus kita tuh kebiasaan kalau misalkan pergi dari rumah kan, Bu, Pak, Mios, Ya. mau pergi tuh, Bu, Pak, Mios, Assalamualaikum. Nah, pada saat itu cuma ada bapak aja di situ dan biasanya udah cuman Pak, Mios gitu. Tapi beberapa kali aku bilang, Bu, Pak, Mios. Karena merasakan ibunya. Iya, terus bapak tuh kayak cuman senyum, oh ibu lagi ada ya, gitu. Jadi justru itu dipergunakan kalian untuk banyak-banyak mendoakan mereka, Ya. gitu ya, mengaji, karena siapa tahu mereka tuh sedang berada di sekitar kita. Gitu. Oke, ini nih, kok makan wae Lena ngomong. Sumpah. Kita harus menikmati apa yang disediakan oleh Allah ini. John, Sahur. Lain. Yes. Tilu episode mana dahar terus ya? Wah. Nih, ada Dindui katanya gini, ngaji bareng teman-teman di pesantren teh, apalagi ngantuknya yang bikin mantap. gambar-gambar abstrak di kitab, ngabuburit bareng walaupun bawa uang pas-pasan, bener-bener kangen banget dan Ramadan kali ini nggak ngerasain itu semua. Kau pernah pesantren kilat? Iya. Cocok aja dia. Aku pernah teh. Pesantren Serius? kilat, sumpah demi Allah, Berapa makanya tekan tinggal di jadi budak pesantren? pesantren. Emang gak kelihatan, Enggak. tapi tekan tinggal gitu. Terus Bener-benernya vibe sahur teh. Kita teh tidur tuh beres Isya teh nggak tidur, ada sholat dulu. Beres sholat tidur sedikit, bangun, tahajud. Beres tahajud, nunggu sahur, sholat, terus gitu. Sholat, nah, sih kan capek gitu. Oh, itu yang Nah, salahnya. jangan untuk ikhlas gitu Nah, sih. ikhlas. Jadi, Seru. tapi seru. Bener-bener jadi budak soleh weh. Tapi kan tilup poe. Soalnya pesantren kilat nanti tilup poe. Kakang. Tapi bener sih pasti ya. Pasti Buat ada kan buat pesantren teman-teman yang kilat. mondok itu pasti kerasanya berbeda gitu. Mereka lebih merasakan kebersamaan Iya, benar. gitu ya, ibadahnya Ngapa-ngapain lebih bareng-bareng. lebih komplit khusyuk. gitu. Terus mungkin yang buat yang udah pada lulus ya jadinya kangen gitu ya. Kalau kebiasaan itu. Bener-bener this moment. Ini agak sedih, bukan agak lagi, ini sedih banget ya. Dari Mighty, katanya Mighty MD. Hai Teresa, hal yang gak akan terjadi di tahun ini adalah menjalani bulan Ramadan dengan keluarga yang lengkap. Sebenarnya ini tahun kedua yang ketidaklengkapan ini, tapi rasanya masih melekat kehilangan dua sosok yang ada di keluarga inti kami, yaitu almarhum ibu dan almarhum adik. Tahun kemarin adalah tahun terberat keluarga kami yang harus kehilangan seorang adik yang kami sayangi pada bulan Februari, dan disusul ibu kami tersayang di bulan Maret. Dan pada saat itu aku lagi hamil anak pertama yang mereka sangat nantikan, tapi sayangnya mereka belum sempat ketemu. Oh iya, aku dan almarhum adikku penonton setia Junarisa teh, nggak pernah kelewat setiap episodenya dan selalu ngebahas setelah nonton. Dan keseruan Teresa juga keluarga besar. Dan setiap momen terbaru dari keluarga Teteh, aku selalu update ke almarhumah adik aku. Dari Teteh lagi hamil Kinan, Teh Riri yang akhirnya hamil dan punya anak, Pak Eta yang sudah tunangan, semuanya aku ceritain meskipun cuma di depan kuburannya. Minta doanya ya Teh untuk almarhumah adikku dan almarhumah ibu. Al-Fatihah untuk ibu kamu sama adik kamu, semoga mereka tenang. Amin. Nah, ini beda lagi nih.
seru nih. Sabila katanya, jadi panitia pesantren kilat, tidur di masjid, jagain anak-anak SD, SMP yang ikut berpartisipasi, ngedampingin pembelajaran pesantren, akidah, fikih, tajwid, dari habis subuh sampai mau taraweh, kegiatan yang nggak pernah putus. Bangunin sahur yang dramatis, ternyata anak perempuan lebih drama, buka puasa bersama. Sebenarnya bukan nggak ada di tahun ini, kurang lebih 2 tahun kebelakang udah nggak ada karena satu dan lain hal. Mungkin karena pandemi juga ya. Ya. Tapi kangennya ada banget katanya gitu. Iya, waktu itu kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan sempat berganti ketika pandemi nggak sih? Bener. Iya kan? Bener-bener kayak dibatasi. switch gitu, Kita tiba-tiba menghadapi perubahan yang baru, terus orang-orang mulai kirim hampers ya, yang sempat bikin bangkrut itu ya. Jujur. Nggak ada war takjil. Tapi sekarang udah mulai berkurang lagi kan, udah jarang lagi orang-orang saling berkirim hampers dan lain-lain. Cuman ya ada kebiasaan-kebiasaan baru Ramadan yang setelah pandemi itu memang udah berubah semuanya. Udah beres lah. Ini Paruh beresin. Gimana? Sahurnya enak? Enak banget ya bener-bener. Mantap. Oke. Ini ada satu lagi nih. Apa tuh? Dari Ilma Fatona katanya gini. Aku kan baru nikah Syawal kemarin 2024. Ekspektasiku Ramadan sekarang bakal bisa sahur dan buka bareng suami. Namun nyatanya realita kedepannya kita bakalan LDM-an Tasik Tangerang. Aku di Tasik buka usaha, suami di Tangerang kerja. Sedih sih, tapi gimana lagi katanya gitu. Itu sebuah cita-cita yang sama banget sama adik aku. Oh iya. Adik aku teh pengen segera nikah karena pengen tahun ini Ramadannya bareng. Tapi dianya nggak siap-siap. Nah. Oh, nyepet orang ini maksudnya. nyepet. Tapi ini juga Gimana sih? ini ada juga yang lumayan mungkin banyak dialami oleh orang-orang di sekitar kita atau ya subscribersnya Junarisa juga nih. Dari Miss Yusran katanya gini. Halo Teh, aku mau cerita vibes yang mungkin gak terjadi di Ramadan tahun ini. Pertama, suami aku udah gak kerja. Tahun 2025 ini carut-marut banget masalah keuangan. Mobil udah kejual, rumah proses jual. Kebiasaan-kebiasaan lebaran kita di tahun-tahun sebelumnya kayak mengunjungi keluarga, bisa berbagi kebahagiaan buat teman-teman, dan keluarga mungkin melalui hampers, angpau. Kayaknya belum ada bayangan. Dunia banget ya Teh. Tapi sebenarnya ini banyak banget pelajaran dan hikmah yang bisa aku ambil. Bahwasanya Allah itu memang segala-galanya kuasa. Dia bisa langsung instan membalikan keadaan. Dan memang paling nikmat itu pengharapan terbesar cuman sama Allah. Karena endingnya nggak pernah kecewa. Iya. Sedihnya. Iya. Betul. Banyak juga sih yang mengalaminya. Gimana kok? Kita harus tetap sabar. Enggak, kamu pernah mengalami kalau Apa? kayak gitu maksudnya. Iya, bener nggak? Sorry. Ya, kira kan harus tetap sabar dalam menghadapi itu. Betul, bisa Mau juga. nanya, kamu pernah ada case kayak, aduh pusing gitu. Pusing terus. Pecah. Aduh. Pusing terus, Pak Ustaz. Pak Ustaz. Iko, Damang, Angga, Damang, Sahur. Ibu, Kak Fahrul, Teh Indi, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah Pak Rantes. Di sini udah pada sahur semuanya? Sudah? Mendekati imsak ini ya. Alhamdulillah. Gimana sahurnya? Mantap, Aiko. Aduh, langsung kanu socat dulu. Alhamdulillah. Nikmat. Sebelum tidur ngapain dulu Pak Ustadz? Sholat heula Oh, namanya. gitu. Sholat subuh heula tuh. Aduh, Beneran ya Allah. gitu, kok. Siap, Pak Ustaz. Jadi setelah sahur itu jangan langsung pelor, Nempel molor. nempel, molor gitu. Tapi bukan Itu nggak boleh. tidur di bulan Ramadan itu kan berpahala Pak Ustadz. Oke, jadi tidur di bulan suci Ramadan itu memang betul berpahala. Iya. Niatnya satu, tidurnya berbekalan untuk bisa kuat beribadah. Gitu ya. Niatkan tidurnya niat ibadah. Tidurnya diawali dengan doa dulu. Gitu ya. Biasanya kan orang mah kadang-kadang lupa gitu ya. Iya. Oh, Jangan walaupun doa heula. tidurnya tidur siang juga doa aja dulu gitu. Doa aja dulu. Ya Allah, saya niat tidur supaya nanti malamnya kuat taraweh. Kan malamnya ada taraweh. Dengikeun Niko. Saya sabar Si ya. ieu mah taraweh. Apa nih? Taraweh. Ini kenapa ini? Ada apa ini? Ini kita tuh lagi ngobrolin banyak banget di sekitar kita, bahkan kita sendiri gitu ya yang merasakan
Ramadan di tahun ini tuh berbeda, Pak Ustadz. Suasananya, kondisinya, entah karena kehilangan, entah karena kondisi Ekonomi dan lain-lain gitu. Terus ada hal-hal yang di masa lalu biasanya pesantren kilat dan lain-lain. Sekarang kita udah dewasa semua. Banyak banget hal yang berubah. duniawi yang harus kita hadapi gitu. Nah itu gimana Pak Ustadz nih? Ada wejangan-wejangan yang bisa disampaikan untuk kita dan teman-teman di rumah? Baik. Setiap waktu pasti tentunya berbeda. Allah pun mentakdirkan kepada kita dengan berbeda-beda tentunya. Tetapi pada dasarnya kita semua ini yang hadir khususnya nih juga teman-teman bahagia dong menyambut bulan suci Ramadan, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, melaksanakan apapun kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan itu harus bahagia. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ini baru bahagia saja, ya. Jadi galau kemudian ada perasaan yang nggak enak, ada perasaan yang berbeda, yang lalu biarlah berlalu. Ambil hikmahnya aja. Tugas kita apa? Memperbaiki diri. Tinggalkan we nunggus mah, gitu ya, enggak? Betul nggak? Ya kadang tapi suka sedih Pak Ustadz. Biasanya bulan puasa teh bareng ibu atau bapak, tapi sekarang bapaknya nggak ada gitu. Itu Masya Allah. Setiap amal baik kita itu pahalanya bisa tersampai juga kepada orang yang telah mendahului kita. Oh siap. Sebelum makan sahur, ngomong-ngomong tadi berdoa dulu nggak? Berdoa dalam hati, Ustaz. Dalam hati. Apa Arul berdoa nggak? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Aiko doanya apa? Allah mau beriklana. Itu Ustaz. Tapi kalau makan sahur di bulan suci Ramadan khususnya itu ada doa yang khusus. Doa makan sahur. Enggak asli karek apalnya. Karek apa? Karek apa? Burisa. Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu mah. Nawa itu sama Godin. Nawa itu sama Godin. Karena setiap amal di bulan suci Ramadan itu, di bulan puasa itu, selain menjadi keberkahan, juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sehingga makan sahur pun menjadi bagian dari ibadah yang besar. Satu, karena makan sahur itu hukumnya adalah sunnah. Setiap amalan sunnah yang dilakukan di bulan suci Ramadan dilakukan dengan ikhlas, maka pahalanya diberikan oleh Allah seperti pahala wajib di luar bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi yang bolong-bolong teh, kadang kita mah di luar bulan suci Ramadan ya segala ge dihabred we, dihajar we gitu. Tapi di bulan suci Ramadan ini pahala sunnah menjadi pahala yang wajib, insya Allah menutupi semua kesalahan dan kekurangan kita di luar bulan suci Ramadan. Niat sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Somogodin. itu mah niat puasa. Aiko kasih tahu dong. Cok kasih tahu atuh. Nggak tahu ya. Niat sahur. Nawaitu antasahuri sunnatan lillahi ta'ala. Bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu antasahuri sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya sahur itu kan melaksanakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Ta'ala. Ulah langsung kena nasi padang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rojaqtana wa qina azabannar. Pakai tangan kanan, cuci muka dulu. Udah cuci muka belum? Kamu sama kalau Karek dong Kak. Jarang Fahru jangan cuci kalau muka. kalau bangun sok mepet imsak Ustaz. Nah, Gitu? Langsung we. belok gitu. Oh, dan Pak Ustadz, semua amalan-amalan kita ketika kita mendoakan
seseorang yang telah berpulang itu akan sampainya lebih berkali lipat juga. Sampainya berkali lipat, apalagi di bulan suci Ramadan. Mereka pun yang telah meninggalkan kita itu diberikan kebahagiaan seperti kita merasakan bahagia di bulan suci Ramadan ini. Seneng tuh kita masuk Ramadan, seneng kan? Teh ini seneng nggak? Happy Happy? Kenapa Insya bisa happy? karena bisa banyak mencari Mencari apa? THR. Mencari pahala. Yang biasanya di hari-hari biasa di luar Ramadan kan Tidak mungkin bisa bilang dilakukan. beton, ya. Di bulan Mungkin suci di bulan Ramadan suci ini Ramadan lebih- bisa meningkatkan Iya, gitu ya. Insya Allah. Farul gimana pengalamannya? Seneng aku kalau di Seneng. bulan Ramadan. Senengnya? Ramadan. Ramadan. Pak Ustadz gitu terus azan. Oh gitu? Oh iya. Ya, kita Saya terlalu lupa. asik. Masya Allah. Ya, kita Oh. sholat. Siap-siap Ayo aja. langsung Sholat bareng yuk. Ini ada waktu sedikit lagi ya menjelang waktu subuh. Jadi jadikanlah Ramadan ini terutama di awal-awal tanamkan kebahagiaan kepada kita. Satu, bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Nabi bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapapun orang yang berbahagia datangnya bulan suci Ramadan, bahagia menikmati momen, menikmati suasana Ramadan, ngabuburitnya apapun itu, gitu ya, silaturahminya, bukbernya, harramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Masya Amin. Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kebahagiaan di Ramadan ini Amin. dan Amin. kebahagiaan setelah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Tuh Ya udah Allah ya mungkin Rabbal Pak alamin. Pras rajin puasanya, Udah ibadahnya. ini udah mau Kayaknya sholat aku tuh dari subuh. dulu, Pak Ustadz. Oh gitu? Ya, jangan lupa buat kalian semua untuk komen karena kita akan pilih komen terbaik dari kalian atas apa yang kita bahas hari ini. Kita akan kasih kalian giveaway. Setiap episode dari Jurnal Sahur akan kita kasih hadiah. Mantapnya. Mantap. Terima kasih sudah menyaksikan Jurnal Sahur hari ini. Selamat berpuasa untuk kalian semua, untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.